Jakarta, kota sejuta mimpi, pusat pemerintahan dan ekonomi. Kota metropolitan berpenduduk 10,6 juta jiwa ini tempat menyemaikan asa dan cita-cita, dari korporasi raksasa hingga nelayan tradisional. Di tengah pusaran modernisasi, nelayan tetap bertahan di Jakarta. Jumlahnya pun tak bisa dibilang sedikit. Salah satu perkampungan nelayan di ibu kota yakni di Muara Angke. Dan bicara nelayan kecil di Muara Angke, tak bisa dilepaskan dari sosok Saril. Sebagai keturunan Bugis, darah pelaut mengalir deras dalam nadinya. Dari kecil aja memang kita udah seneng, Pak. Seneng main di perahu, seneng melihat orang tua di laut. Udah kecintaan terhadap laut ini memang udah luar biasa, Pak. Bahkan sampai istilahnya sekolah pun nggak lanjut lah. Awal-awalnya kan memang orang tua nggak boleh. Karena saya itu memaksa Pak, ke laut lagi, bahkan sampai kalau nggak diajak melaut saya ngumpet di perahu Pak, saking saya pengennya melaut, ngumpet ke dalam petak perahu itu, kalau saya nanti udah di laut saya keluar, ya namanya udah di laut, maksudnya mau pulang lagi orang tua nggak mungkin Pak, sekali dua kali begitu ya akhirnya ya orang tua ya pasrah lah. Wah memang mungkin anak ini udah bakat lah. Laut jadi sandaran hidup Saril dan keluarga. Jauh dari kesan mewah memang, tetapi cukup untuk menyekolahkan kelima anaknya hingga sekolah menengah atas. Dan kini telah dikaruniai 9 orang cucu. Aku jangan pakai cabai ya kakek. Enggak. Makan ya, jangan makan. Udah diam. Tahu si Dede ini mau mah. Baca doa. Dan banyak jajan. Jajan ntar sekolahnya bodoh, kan mau TK. Saya Pak mulai melaut aktif begitu Pak ya, aktifnya ya. Sebelumnya kan baru belajar itu 73 Pak. 73 saya mulai udah aktif. Sebelumnya sih memang tahun 70 udah mulai sih ikut-ikut ini itu belajar. Ada 50 tahun Pak lebih ya. Ya dasarnya Pak memang kita senang Pak. Satu kita senang di laut. Kalau ke laut itu apa yang ruwet-ruwet itu Pak, kalau kita melaut itu hilang. Perasaan-perasaannya itu hilang, perasaan urusan-urusan apa tuh kalau kita udah melaut. Jadi hanya yang ada di benak kita ini mencari rezeki, mencari ikan. Jadi Pak ya. Nah, kedua memang kita hobi Pak. Sebagai nelayan kecil, seperti kebanyakan nelayan lainnya di Muara Angke, Saril sekarang hanya memiliki 1 unit kapal berukuran sekitar 3 groston. Hari ini Saril bersiap melaut bersama 5 krunya, alias ABK, anak buah kapal. Ritual sebelum melaut wajib dijalani, seperti memperbaiki jaring yang rusak, membersihkan kapal, dan belanja keperluan logistik. Rata-rata untuk melaut seharian, Saril mengeluarkan kocek 700 hingga 800 ribu rupiah. Mulai dari kebutuhan bahan bakar, es batu, hingga bahan makanan dan minuman.
Ustaz ya. Ya. Iya. Terima kasih. Meskipun pemilik kapal, Sahril tetap ikut melaut. Hal yang jarang dilakukan oleh pemilik kapal yang lain. Bukan karena alasan cuan, bahkan ia hanya mengambil jatah bagian sebagai pemilik kapal dari pembagian hasil tangkapan. Ia lebih senang berbagi dengan ABK-nya, agar para ABK mendapatkan uang tambahan. Saya nggak usah lama-lama lah, seminggu aja saya kalau proyek dari laut Pak udah ada aja, masuk angin lah, pala puyeng ini itu. Kalau di laut sehat-sehat aja Pak, paling enggak kalau pulang kalau proyeknya itu, kalau ke laut sehat. Bahkan kalau lagi agak-agak meriang-meriang nih dibawa ke laut sehat. Apalagi kalau ke lautnya itu hasilnya istilah nelayan along gitu Pak ya, hasilnya melimpah, udah melihat uang tambah sehat Pak. Nelayan tradisional asli di pesisir Jakarta memang tidak lagi banyak. Untuk Muara Angke saja tersisa sekitar 50-an kapal. Kini lebih banyak nelayan pendatang dari berbagai daerah seperti Indramayu dan Cirebon. Jadi kalau nelayan di Muara Angke ini pada umumnya nelayan-nelayan yang tradisional, yang nelayan kecil, istilahnya nelayan yang harian, termasuk Pak Sahril yang tadi itu dia memang berangkat ke laut sendiri, nangkap sendiri, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan mereka memang kebanyakan menggunakan perahu yang di bawah 5 gross ton. Dan biasanya beroperasinya juga tidak melebihi sampai 3-4 hari, enggak. Paling sehari semalam dia pulang. Jangan bayangkan perlengkapan radar, GPS, atau echosonder dan fish finder. Sahril dan para nelayan kecil sudah cukup puas bertahan dengan kapal lawas berusia 30 tahunan. Alat tangkapnya pun jaring sederhana. Selain karena modal yang terbatas, kelestarian biota laut di pesisir pun menjadi salah satu alasannya. Kalau di posisi sini mah mendingan, nggak ada ranjau-ranjau. Kalau bagian timur, waduh, ranjaunya nggak kira-kira. Sekarang ini Tarik, musim barat begini, tarik. Satu kali naur aja dah. naur di tengahnya pelampung apa di klip hijau tuh banyak arat, Arat banyak. jaring pada diglusurin Waduh, sama dia. orang sini aja Iya. nggak bisa napas. Gimana ya? Kita pakai alat-alat ramah lingkungan, orang-orang pakainya alatnya alat-alat Alat yang ilegal. yang baru lahir kena. Ini dari departemen perhubungan ilegal. Kita di sini apa menjaga karena kita pribumi supaya kelestarian ikan, perkembangan ikan itu bisa berkembang biak. Kita ini nelayan kan penghasilan kan nggak menentu Pak. Kalau lagi banyak kita keluar aja nih Pak ya, keluar sebentar. Kita keluar jam 5. Kadang kalau kita ada rezeki itu jam 12 sudah masuk ke muara. Bisa dapat sampai 1 juta. Bersih tuh Pak. Udah sisa bagi anak buah, itu udah bersih. Akan tetapi, kondisi laut tak mudah diterka. Selain cuaca yang sulit diprediksi, nelayan kecil dihadapkan pada persaingan yang tak mungkin dimenangkan dengan kapal besar. Ayo bareng-bareng aja nih. Kita makan, orang-orang di Hotel Green Bay, kita makan di bawah Green Bay di lautnya. Hotel terapung.
Jadi tadi salah satu hal yang kami atur terkait dengan jalur penangkapan itu bagaimana kita melindungi nelayan kecil. Apa itu? Jadi yang pertama kita atur jalur itu ada 3, jalur 1, 2, dan 3. Jalur 1 itu untuk kapal sampai dengan 5 gross ton. Jadi kecil-kecil semua. Kita atur sampai dengan 4 mil. Jalur 1 ini hanya untuk kapal sampai dengan 5 gross ton. Ya. Kemudian jalur 2, 4 sampai 12. Ini di atas 5 sampai 30 gross ton. Kalau kapal tadi di bawah 5 gross ton boleh ke jalur 2. Boleh ke jalur 3. Tapi yang kapal 5 sampai 30 tidak boleh turun ke bawah ke 4 mil tadi. Kemudian kita atur lagi jalur 3 di atas 12 mil. Ini untuk kapal-kapal di atas 30 gross ton. Ini juga sama, tidak boleh kapal di atas 30 gross ton ini turun ke jalur 2 apalagi jalur 1. Itu pengaturannya. Seiring perjalanan waktu, nelayan kecil di Muara Angke terus berkurang jumlahnya. Saril dan para ABK-nya jelas tak bisa lagi dibilang muda. Di tengah maraknya kampanye "Ayo makan ikan", regenerasi nelayan jadi kata yang masih jauh panggang daripada api. Ntar oke ntar ketemu di situ aja sama mamang di TKB. Kami ngambil di TKB. Fik ya. Makasih Fik ya. Ya, assalamualaikum. Seperti lautan yang selalu menerima limpahan air dari sungai, Saril selalu terbuka membantu rekan-rekan sesama nelayan. Ini bertolak belakang dengan kerasnya kehidupan Saril di tengah laut sebagai nelayan. Permasalahan kecil namun kerap menjadi batu sandungan nelayan, yakni perizinan. Tidak terkecuali di Muara Angke. Ini pula yang turut dibantu oleh Saril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saril. Ayo sini Pak Saril. Ya. Bentar Pak Saril. Oh ya. Ini perihal TKP Pak Taufik sudah jadi. Iya. Ya kan. Tolong dijaga surat ini ya. Kalau misal belayar di bawah. Iya Pak. Nah, kalau di tengah laut istilah ada apa-apa, kita punya bukti Pak Taufik ini sebagai nelayan kecil Provinsi DKI. Iya, maksud Ya Pak. kan. Terus perlengkapannya juga tolong siapin. Saya ini Pak istilahnya di nelayan itu dituakan Pak. Nah, jadi bahkan saya sih nggak menganggap saya ini sebagai ketua rukun apa enggak. Bahkan kawan-kawan nelayan lah yang memanggil kamu ini sebagai rukun nelayan, membantu nelayan. Ya kalau ada masalah-masalah Pak, masalah-masalah nelayan, kadang-kadang tuh tawuran nelayan, ya ada nelayan yang kena musibah. Kita tuh udah, saya tanpa diminta saya udah terpanggil Pak. Tanpa diminta saya Pak, saya menawarkan jasa saya, ayo saya bantu. Kalau memang ini bisa diselesaikan, kita selesaikan ini gitu. Kebetulan memang Pak Saril itu memang orangnya apa ya, rasa solidaritasnya tinggi, kemudian dia mau bermasyarakat dan dia tidak pernah berhitung tentang perbuatan dia membantu seseorang, tidak pernah berhitung itu tanpa pamrih. Dan kebetulan memang di hari DPD HNSI
itu dia ditunjuk sebagai Ketua Rukun Nelayan Muara Angke. Permasalahan lain yang kerap ditemui para nelayan kecil yakni hak atas subsidi solar. Demi kesejahteraan nelayan, Sahril kerap hilir mudik ke instansi-instansi terkait untuk mendapatkan hak nelayan kecil. Alhamdulillah udah 10 hari. 2 hari dapat 1.000 liter. 2 hari dapat 1.000. Tetap kan masih dipisit kan? Ya kan 500 liter. Lebih mending lah. Nah, nanti kita bisa tanggulangi gitu. Makanya Bang, begitu Bang ya. Uluran tangan dan kebesaran jiwa inilah yang membuat Sahril dihormati oleh para nelayan kecil di Muara Angke. Mas Sahril ini kebetulan di Muara Angke ini beliau dari Muara Karang sampai pindah di Muara Angke. Beliau ini tokoh masyarakat kita ini. Eksis gitu di ANSI maupun di koperasi. Ya kita kalau ada keluar sedikit kita ngadu ke Abang Sahril lah. Saling berbagi lah Pak. Saling berbagi. Saling berbagi ya. Gitu. Bicara jasa besar Sahril buat nelayan kecil Muara Angke, Haji Misbah adalah sosok yang paham betul. Dari mantan anak buah di kapal Sahril, kini Misbah menjadi pengusaha perikanan yang terbilang sukses di Muara Angke. Rumus dari Bang Sahril itu orang selalu berbuat baik, sering nolong orang. Dan orang seperti Bang Sahril itu menurut saya anggap orang tua saya atau saudara saya. Karena orangnya baik, ramah, suka menolong orang yang dalam arti orang yang nggak ketemu jalan usahanya atau usahanya dia nggak ketemu, diajak, direkrut gitu, menjadi anak buahnya, bahkan dididik. Bukan saya satu-satunya orang yang bisa dimotivasi dengan beliau itu. Boleh dibilang kisah sukses Misbah terlepas dari jasa besar Sahril. Pria berusia 63 tahun tersebut ibarat ayah atau abang bagi Misbah. Ya orangnya mah kecil, tapi jiwanya Bugis atau Makassar, jiwanya sosialnya luar biasa menurut saya. Karena termasuk saya ini binaannya beliau dengan tata cara berakhlakul karimahnya yang diturunkan ke kami itu. Makanya dianggap bahasa kerennya itu pendekarnya Muara Angke nelayan. Pendekar nelayan Muara Angke. Titel ini bukan sekedar isapan jempol. Selain terus berjuang bagi kesejahteraan nelayan kecil, ada satu kegundahan lain dari pria berusia 63 tahun ini. Sahril gusar ketika generasi muda saat ini mulai jarang yang mau menekuni profesi nelayan, termasuk keengganan anak lelaki satu-satunya. Kalau di Muara Angke ini Pak, kalau saya lihat Pak ya, mungkin generasi mudanya mungkin udah mentok di saya kali Pak. Saya kan termasuknya yang kedua. Jadi kayaknya udah nggak, jadi nelayan itu kayaknya udah pada kurang Pak. Cuma 1-2 orang aja yang peminatnya. Contoh aja Pak, saya nggak ini lah. Cucu saya sendiri aja, cucu apalagi anak mah udah nggak ini. Cucu ada lelaki udah umur 22 tahun, sedang kuat-kuatnya kalau melaut. Jangan pun dia mau melaut Pak, mau ngeliat perahu, disuruh ngeliat perahu aja dia nggak mau. Disuruh ngeliat perahu. Kalau saya dulu masih kecil, nggak disuruh malah kita rawat perahu orang tua, kita jaga perahu orang tua. Malu rasanya kalau kita sampai disuruh sama orang tua. Ini saya lagi minta pertolongan ini bikin proposal untuk pembuatan surat kecakapan mengemudi SKM. Melihat kenyataan tersebut, Sahril tak berpaku tangan. Ia aktif mengupayakan kegiatan pelatihan bagi generasi muda nelayan. Walaupun pesertanya bukanlah asli warga Muara Angke. Jadi kita begini Pak, kita kawan-kawan lain ini Pak, makanya saya anjurkan yang muda-muda ini Pak, selagi kita nggak melaut, kita ada lagi kosong ini itu, kalau memang ada dinas-dinas menyelenggarakan latihan kayak
Kalau dulu kan apa namanya, pengambilan SKK, BLT, sertifikat. Kalau sekarang apa sih sekarang namanya? Sekarang ada istilah barunya SKN, ya Pak ya. Itu kan nanti itu akan dapat Pak, akan dapat nanti kartu nelayan. Sekarang kartu nelayan udah ini, kartu kesuka. Kalau banyak kita ada pelatihan itu, saya saran nih Pak, udah kamu ikut. Kamu masa depan kamu masih, perjalanan kamu di nelayan masih panjang. Itu banyak manfaatnya. Itu pasti Pak. Jadi kalau kita udah mempunyai alat-alat itu, kita udah punya sertifikat kecakapan, udah punya kartu nelayan, udah punya SKN itu, kita ada peningkatan Pak. Dari nelayan tradisional nanti bisa membawa kapal untuk nelayan yang lebih jauh. Gayung bersambut. Mimpi Saril untuk melihat regenerasi nelayan kecil tradisional mendapat sambutan hangat dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan atau Direktorat KAPI Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bangga jadi nelayan. Ya, bangga Pak jadi nelayan Pak, udah 50 tahun Pak. 50 tahun. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya beginilah Pak. Ini mau berangkat? Rencananya Pak udah siap-siap nih. Apa yang dibutuhkan dari pemerintah ini Pak? Waduh Pak, kalau kita sih ya sebagai, Pak saya duduk Pak ya Pak? Ya, silakan. Saya sebagai nelayan Pak ya, banyak Pak yang dibutuhkan istilahnya. Memang kita nggak menghilangkan dari pemerintah. Ada tiap tahun Pak, kita kan ada KUB, KUB pengusahaan bersama, itu dapat tiap tahun Pak. Kita pernah juga dapat mesin, walaupun mesin satu dibagi 10 gitu Pak ya. Iya Pak, kita terima Pak yang dikasih. Itu pun suatu perhatian Pak. Kita syukurin Pak. Pelatihan udah pernah? Pelatihan waktu itu sih Pak, hampir tiap tahun Pak untuk pengambilan SKK waktu itu Pak ya. SKK waktu, bahkan saya mah udah berapa puluh tahun yang lalu Pak. Karena saya pikir juga kita tuh nelayan di sini-sini aja gitu Pak ya. Ya udahlah, kita kasih kawan-kawan kita Pak, anak-anak muda yang generasi penerus, kamu ikut pelatihan ini, banyak manfaatnya. Kita sekarang jadi nelayan kecil, siapa tahu kamu masih panjang perjalanannya, nanti bisa bawa kapal. Sertifikasi nelayan tak lagi di bawah Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, melainkan dialihkan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, Direktorat KAPI, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian pula sertifikasi kelayakan kapal perikanan atau SKKP, yang sebelumnya berada di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan, kini menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Banyak kekurangan-kekurangan dari peralihan ini, tapi kami sudah siapkan perangkatnya, petugasnya, walaupun belum bisa menjangkau seluruh Indonesia. Nah, kami berharap bahwa kami yakin bahwa dengan berubahnya ke KKP akan lebih mudah, kemudian biayanya murah. Gitu. Yang kedua terkait dengan sertifikasi awak kapal perikanan, ya. Ini sudah mulai berjalan di Januari kemarin. Kami sudah ada lembaga diklatnya, kami sudah ada dewan pengujinya, kami sudah juga mengeluarkan sertifikat. Kami sudah ada sistemnya untuk pengeluaran sertifikat, yang termasuk juga terkait dengan buku pelaut. Ya, ini memang baru di KKP, tapi dengan kerjasama antara pemerintah, stakeholder, termasuk juga nelayan, program pengalihan ini apabila kita sama-sama beritikat baik untuk menjalankan ini, insya Allah akan berhasil. Saril adalah sepenggal kisah nelayan kecil yang mencoba terus ikut menjadi bagian dinamika kehidupan metropolitan ibu kota. Meskipun tantangan selalu datang, kini Saril tidak sendirian berjuang meraih masa depan dan kesejahteraan kaum nelayan kecil tradisional Muara Angke. Untuk kawan generasi muda yang sekarang-karang ini, itu melaut itu nggak hina-hina bener Pak. Contoh saya kalau dihitung sekolah, sekarang mungkin nggak bisa masuk kerja. Apa sih artinya? Kelas 3 SD Pak.
Tapi saya bisa menyekolahkan anak sampai sekolah menengah. Ya, apa yang saya cita-citakan bisa terwujud, Pak. Dasarnya satu, kita bekerja giat, hemat. Walaupun kita jadi nelayan, kita insya Allah, Pak, kita apa yang kita cita-citakan bisa akan terkabul, Pak. Nggak hina-hina amat jadi nelayan, Pak. Uangnya halal, barokah uangnya.